Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita malam ini akan merenungkan sebagian daripada firman-Nya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mau ada hikmat Tuhan ada pada setiap kami, sehingga kami boleh memahami maupun mengerti. Terlebih lagi kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan buat kita pada malam hari ini terambil dari Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14 dengan judul perikop, kasih adalah kegenapan, bukan Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita untuk malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Roma 13 ayat 11 sampai 14, Rasul Paulus mengingatkan orang percaya akan singkatnya waktu. Kehidupan di dunia ini tidak akan ada selamanya, tetapi ada waktunya akan berakhir. Kita tidak tahu kapan waktunya dunia ini akan berakhir. Rasul Paulus hanya mengatakan bahwa waktunya sudah dekat. Untuk menjelaskannya, Rasul Paulus memberi gambaran yang mudah dimengerti. Seperti yang tertulis di ayat 11, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Paulus menggambarkan waktu ini seperti seorang yang tidur sepanjang malam, dan kini waktunya bangun karena hari telah menjelang pagi. Peringatan Rasul Paulus tentang singkatnya waktu bukan bermaksud membuat orang percaya untuk menjadi takut. Sebaiknya melalui kesadaran akan singkatnya waktu, orang percaya diajak untuk menghayati kualitas hidup yang lebih baik. Bagaimana kita mengisi hidup ini dengan benar, sehingga kapanpun waktunya tiba, kita akan siap menyambutnya. Paulus menasihatkan kita untuk meninggalkan belenggu dosa, seperti yang dikatakan pada ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Paulus mengajak kita untuk hidup dengan sopan dan mengenakan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dengan memiliki sikap hidup demikian, kita akan siap dan tidak gelisah bila waktunya tiba Tuhan Yesus datang kembali untuk menghakimi dunia ini. Dasar terpenting dari hidup menantikan Tuhan bukanlah mengandalkan kekuatan kita.
Kunci utama dari kehidupan menantikan Tuhan bukanlah bertindak berdasarkan kehendak kita sendiri, melainkan senantiasa mencari kehendak Tuhan. Pada saat pandemi saat ini, kita belajar bahwa tidak ada yang dapat diandalkan oleh manusia selain bergantung dan bersandar pada Tuhan. Oleh sebab itu, sangat relevan dengan keadaan saat ini. Jikalau pada masa-masa sekarang ini, kita sungguh-sungguh menantikan kedatangan dan pertolongan dari Tuhan. Jadi, menantikan Tuhan adalah hidup dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kita sebagai manusia hanya bisa melihat dengan terbatas apa yang ada di depan kita. Namun Tuhan melihat lebih jauh ke depan. Tuhan dengan kasih dan hikmat-Nya selalu memiliki alasan yang baik mengapa kita harus menantikannya. Kita juga yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Nya. Mari kita memberi dan mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan. Jadi, jangan tunggu sampai nanti. Sekarang waktunya bagi kita untuk hidup lebih baik. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, kepahitan-kepahitan, ataupun kemarahan-kemarahan dalam hati kita. Mari kita mengenakan Yesus Kristus sebagai senjata terang bagi kita untuk berbuat baik, penuh damai sejahtera dan penuh kasih sayang sesama kita. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya Tuhan akan datang kembali. Namun dengan hati yang terus melekat pada Tuhan, kita akan siap menyambut kedatangannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau selalu ada untuk kami. Hadirat-Mu nyata Bapa. Bersama-Mu kami tidak takut bahaya, sebab damai sejahtera-Mu selalu memenuhi hati kami. Berkat-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Berkati kami disarankan beristirahat pada malam ini, agar kami memperoleh kekuatan baru pada saat kami bangun kembali pada keesokan hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.